Assalamualaikum anak solih dan solihah. Selamat datang di channel Bu Indah. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Bu Indah harap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tematik kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran kedua. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Mari kita pelajari bersama-sama. Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Lalu, tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Lalu, tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Ini adalah penemuan jam mekanik dari tahun 1430 yang terus berkembang setiap tahunnya. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena jam menjadi patokan waktu, sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai penunjuk waktu ya anak-anak. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6:45 menit. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai pukul 20:30 menit. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu.
Nah, anak-anak, apakah kalian seperti Siti yang disiplin terhadap waktu? Nah, Bu Indah harap kalian mulai sekarang belajar untuk disiplin terhadap waktu. Jadi, kalian bisa membuat jadwal sehari-hari dan menentukan jamnya ya anak-anak. Dari cerita Siti tadi, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Ya, Siti mengatur kegiatannya dengan teratur. Lalu, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti sudah mengatur waktunya dengan teratur. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur ya anak-anak? Nah, karena Siti ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu agar waktunya tertata dengan rapi. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Nah, manfaat yang Siti dapatkan adalah Siti tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas sekolah sehingga nilainya menjadi meningkat. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Iya, sebagai pelajar, Siti telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Ya, Siti sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya, mengerjakan PR, belajar materi untuk esok hari, atau belajar untuk persiapan ulangan, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Anak-anak datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban ya? Jadi, kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Lalu, apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Dan siapa saja yang akan kita rugikan ketika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Misalnya, jika kita tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan datang terlambat ke sekolah, tentunya kita sendiri yang dirugikan ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini ada tabel ya. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Itu termasuk kewajiban ya, karena merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati. Jika dilanggar, pasti akan mendapat hukuman, serta nilai sikap kita jadi kurang. Yang dirugikan siapa? Tentunya diri sendiri dan orang tua. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu juga termasuk kewajiban, karena di dalam sistem pendidikan terdapat target materi yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Jika dilanggar, yang pertama akan ketinggalan pelajaran ya anak-anak. Selanjutnya nilai tugas juga akan dikurangi. Kemudian tugas juga akan menjadi menumpuk. Yang dirugikan siapa? Pasti diri sendiri dan orang tua. Selanjutnya, tulislah contoh-contoh kewajibanmu ya anak-anak. Nah anak-anak, ini ada tabel contoh kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di rumah misalnya belajar, membantu orang tua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, dan menjaga kebersihan. Lalu di sekolah contohnya datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, mematuhi peraturan di sekolah, serta patuh pada guru. Dan di masyarakat contohnya adalah mengikuti kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kerukunan dengan tetangga, dan menjaga keamanan lingkungan. Jadi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Demikian tadi pembahasan kita hari ini ya anak-anak. Pembelajaran tematik kelas 6, tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.